dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib pada kesempatan kali ini, saya yang mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita, dan sebisa mungkin kita meninggalkan segala amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan apa yang aku larang untuk kalian tinggalkan, dan apa yang aku larang untuk kalian laksanakan, maka jauhilah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dapat meraih kesejahteraan hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim." Orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka adalah kegembiraan dalam kehidupan dunia dan kegembiraan dalam kehidupan akhirat. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan oleh ulama kita bahwa yang dimaksud kegembiraan di sini adalah mereka akan mendapatkan kegembiraan. Yang pertama adalah mendapatkan kegembiraan karena mereka mendapatkan pujian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mendapatkan kegembiraan karena mereka mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Mereka bergembira karena selalu dipandang baik oleh manusia. Dan yang keempat, mereka bergembira karena dimudahkan dalam melakukan amal saleh. Adapun kegembiraan di akhirat, dia akan mendapatkan kegembiraan berupa surga, dan kabar itu akan disampaikan kepadanya ketika ia hendak dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akan turun pada detik-detik kematiannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanassalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu." Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di alam kubur, ia akan mendapatkan kegembiraan. Yang pertama adalah mereka bergembira karena mereka akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di alam kubur atau di alam barzakh. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kegembiraan di alam barzakh karena mereka akan merasakan kenikmatan dan kesenangan tinggal di alam kubur atau di alam barzakh. Adapun di akhirat, maka kegembiraan yang sempurna yaitu karena mereka dimasukkannya ke dalam surga dan diselamatkannya dari siksa api neraka. Maka amat betul firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal baik, barang siapa yang melakukan kebaikan atau amal saleh, perempuan, laki-laki ataupun wanita, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan dengan landasan iman dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan ia kehidupan yang baik, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan memberikan balasan yang baik, yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amal soleh yang paling utama setelah keimanan kita, yang bisa membuat kita meraih kehidupan yang baik atau kesejahteraan di dunia dan akhirat, dan balasan yang paling baik di dunia maupun di akhirat, adalah salat 5 waktu. Bahkan salat 5 waktu adalah merupakan amalan yang paling baik dan yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Bahkan menjadi kunci kedua diterimanya amalan kita yang lain setelah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kunci yang pertama diterimanya seluruh amalan kita adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuluh." Tidak ada yang mencegah, tidak ada yang menghalangi diterimanya nafkah mereka, tidak ada yang menghalangi diterimanya kebaikan mereka, diterimanya infak mereka, kecuali karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala lawannya adalah iman. Artinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedermawan dan sebaik apapun kita sesama manusia, kalau tidak berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berinfak, banyak orang yang bersedekah membantu sesama, baik kepada yang terkena bencana, musibah ataupun yang terkena kelaparan. Mereka memberikan bantuan yang tidak tanggung-tanggung, jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran atau triliunan untuk membantu mereka, membantu yang terkena gempa, tsunami dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya nilai kebaikannya itu tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak meyakini bahwa yang dilakukan semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka yakini, mereka melakukan hanya atas dasar kemanusiaan, bukan atas dasar karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau karena atas dasar ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci yang kedua jamaah sekalian agar supaya amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-salah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa hasura." Sesungguhnya yang pertama kali diperiksa atau dihisap amalan perbuatan seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salat. Salat 5 waktu. Apabila salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntun dan telah berhasil. Tetapi apabila salatnya rusak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah merugi dan menyesal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di awal-awal penyebaran Islam, ketika beliau mengutus sahabatnya Muaz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menyebarkan Islam, maka yang pertama kali dia perintahkan adalah bagaimana supaya penduduk-penduduk Yaman pada saat itu
bisa bersaksi, bisa meyakini bahawa salah satunya Tuhan yang berhak disembah oleh Allah oleh seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Muaz bin Jabal diutus ke Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka satati qauman ahlal kitab, fa idza ji'tahum fad'uuhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ketika Muaz bin Jabal diperintahkan atau diutus ke Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muaz, engkau akan datang ke Yaman mendatangi penduduk Yaman, ahlul kitab. Apabila engkau sampai kepada mereka, maka sampaikanlah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa in ata'ulaka bidzalik, apabila penduduk Yaman mentaatimu atau mengikuti perintahmu, maka sampaikan kabar dariku bahwa sesungguhnya engkau telah diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu, 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang benar-benar beriman, salat bukan sekadar kewajiban yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa besar. Tapi salat bagi kita, bagi mereka adalah sarana yang sangat sempurna untuk meraih ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Salat merupakan kewajiban atau fardu ain berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa betapa tingginya nilai ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah sebuah kewajiban yang tidak akan pernah gugur dalam kondisi apapun, baik dan dalam kondisi sakit, apatah lagi dalam kondisi sibuk dengan urusan duniawi, selain wanita yang dalam keadaan datang bulan atau dalam keadaan nifas. Yang hal ini berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amran bin Husain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sal qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Apabila kalian tidak sanggup salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Apabila kalian fa illam tastati fa ala jam, apabila kamu tidak sanggup untuk salat dalam keadaan duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Apabila kalian tidak sanggup salat, fa illam tastati fa alfa mustalqian, apabila kalian tidak sanggup salat dalam keadaan berbaring, maka salatlah kalian dalam keadaan terlentang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahawa betapa pentingnya salat 5 waktu dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini generasi muda kita, bahkan beberapa generasi tua kita, sudah banyak yang menganggap enteng perkara salat tersebut, dan dalam waktu yang sama mereka lebih senang mengikuti hawa nafsu atau berhura-hura. Mereka habiskan waktunya dengan urusan dunia semata-mata, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka pengganti atau generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan mendapatkan kesesatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu
Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk saling mengingatkan mereka tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Ada ancaman yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak menjalankan atau melaksanakan salat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala persiapkan neraka sakar. Allah persiapkan neraka sakar bagi orang-orang yang tidak salat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menceritakan tentang orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Fi jannatin yatasaalun, di dalam surga mereka saling bertanya-tanya. Anil mujrimin, ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar dahulu? Apa kata mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami bukan orang-orang atau bukan termasuk orang-orang yang menjalankan salat atau mengerjakan salat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala persiapkan siksa kubur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Bahwa barang siapa yang berpaling dari peringatanku tentang perintah salat, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Maka ulama kita mentafsirkan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah kehidupan yang sempit di dunia, sedangkan penafsiran yang kedua adalah kehidupan yang sempit di alam kubur. Nauzubillah, nauzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah orang-orang yang meninggalkan salat atau tidak mengerjakan salat nanti akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman serta Ubay bin Khalaf yang merupakan manusia-manusia yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan salat akan dibangkitkan bersama keempat orang tersebut. Kenapa? Karena seseorang yang meninggalkan salat ada kalanya disibukkan oleh hartanya, kekuasaannya, tugas perkantorannya atau bisnisnya. Orang yang sibuk dengan hartanya ia meninggalkan salat, maka ia akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika sibuk dengan kekuasaannya, maka ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika sibuk dengan tugas kementeriannya, maka ia akan dibangkitkan bersama Haman. Adapun jika ia sibuk dengan bisnis dagangannya, akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang panjang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ibadah salat 5 waktu, dan meneguhkan hati kita untuk terus istiqamah dalam beribadah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan menyelamatkan kita dari siksa